Shalom para pemirsa YouTube yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di tayangan keempat, episode keempat, Di Mana Kehidupan. Pada hari ini kita akan belajar kembali bersama dengan Bapak Pendeta Hosea Iktiono yang akan kembali mengajar kita, berdiskusi dengan kita berkaitan dengan tema-tema yang akan menguatkan iman kita. Dan pada hari ini kita akan membahas berkaitan dengan mengerti kehendak Tuhan. Seringkali kita mendengar jika ada suatu peristiwa yang terjadi, orang akan bilang, gimana lagi? Namanya aja kehendak Tuhan. Gimana lagi? Mesti Tuhan yang sudah atur seperti itu. Padahal ya kita perlu pelajari lagi, apakah ini memang benar-benar murni kehendak dan kuasa Tuhan atau hal-hal yang menjadi resiko yang harus dialami oleh orang-orang yang melakukan tindakan sesuatu. Kita akan bahas lebih lanjut lagi bersama dengan Bapak Gembala. Saya serahkan untuk memberikan paparan berkaitan dengan hari ini. Ada Bapak Gembala, silakan. Selamat pagi Pak Hosea. Kita mau membahas berkaitan dengan mengerti kehendaknya Tuhan. Nah, seringkali banyak orang mengklaim atau mengatakan bahwa ini terjadi ini, wah ini pasti karena Tuhan. Entah itu hal yang baik, entah itu hal yang buruk. Jatuh di jalan, ya sudah gimana lagi saya kecelakaan ini pasti kehendak Tuhan. Kalau mungkin saya dapat rezeki banyak sekali, saya jadi kaya itu karena kehendak Tuhan. Apakah benar pengertian mencari atau mengerti kehendak Tuhan itu hal seperti ini? Jadi ini pertanyaan yang sangat menarik sekali. Ya. Seperti hanya yang terjadi hari-hari ini adalah pandemi COVID-19. Betul. Pandemi COVID-19 itu kehendak Tuhan apa enggak? Ya. Apa virusnya dari Tuhan? Ya, Tuhan mengirimkan virus untuk menghukum manusia berdosa. Kan ada orang yang berpikir gitu, Pak. Nah, ini kan sulit. Ya. Alkitab sendiri mengatakan, aku mempunyai rancangan-rancangan mengenai kamu yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera. Betul. Bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Karena jadi cocok Alkitabnya. Ya. Jadi saya berpendapat kita tidak mau bahas masalah COVID-19 nanti malah melantur ya. Ya, betul. Kita langsung saja mengenai mengerti kehendak Tuhan. Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali. Kadang-kadang malah ditambah-tambahi, Tuhan sudah bicara kok. Wah itu lebih Sensitif lagi, Pak. lebih sensitif lagi. Jadi ini sudah kehendak Tuhan. Aku pakai baju kuning. Ya. Karena tadi Tuhan bicara, harusnya nanti pakai baju kuning ya. Nah, itu berarti kan lebih istilahnya lebih ekstrim ya. Jadi wah ini berita yang benar-benar dipersoalkan malah nanti kacau balau. Ya. Makanya kita mau mengetahui supaya kita mau belajar mengertinya sampai seperti apa kehendak Tuhan. Kembali lagi pada Alkitab. Maka di seri pertama saya bicara masalah semua ini adalah karena Alkitab. Alkitabnya itu bicara bagaimana mengenai mengerti kehendak Tuhan. Ya. Pertama-tama kita harus membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Mustahil kita mengatakan, oh ini kehendak Tuhan, Tapi tidak pernah berdoa. tidak Pernah beribadah. Itu dari siapa? Dan gimana? Kok kamu bisa yakin bahwa itu kehendak Tuhan? Kamu ibadah aja enggak? Jadi kita harus membangun relasi yang jelas Intim. Tuhan dengan. Bagi Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa di surga dan menyelesaikan pekerjaannya itu diidentikan dengan melakukan kehendak Tuhan. Ya. Jadi kalau kamu tanya kehendak Tuhan itu apa? Kehendak Tuhan itu adalah melakukan pekerjaan. Ya. Jangan sampai nanti di akhir zaman ketika Tuhan Yesus datang, ya kan? Kita tidak diangkat atau kita tidak masuk kerajaannya, kita komplain, loh Tuhan sudah lakukan ini, melakukan itu, dan Tuhan katakan aku tidak kenal kamu, dan kamu yang melakukan kejahatan. Ya. Jadi melakukan kehendak Bapa identik dengan kehendak Tuhan, dan itu diperlukan relasi kedekatan kita dengan Tuhan.
Satu ketika Tuhan ditanya oleh orang-orang, itu loh, saudaramu di luar itu mau mencari kamu. Coba dibaca di Markus 3 ayat 35. Markus 3 ayat 35. Markus 3 ayat 35. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Nah, jadi siapa saja orang yang seringkali mempermasalahkan silsilah, oh, mereka bicara mengenai saudaramu itu adalah Yusuf tukang kayu, jadi itu saudaramu, kerabatmu itu. Jadi kalau kita lihat ceritanya kan menarik, ada orang banyak duduk di situ mengelilingi Yesus dan mereka berkata, lihat ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tapi Yesus katakan, barang siapa yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibu. Nggak terbatas masalah genetika aja, maksudnya biologis gitu ya, maksudnya siapa yang jadi saudaranya ini siapa sih, bukan masalah ikatan darah gitu. Bukan ikatan darah, bukan gini. Ya, karena nanti di kerajaan surga nanti kan tidak ada model seperti ini. Ini kamu marganya ini. Ketemu Itu kan sama dengan pendetanya gitu. Nah, itu kan tidak sama. Ya. Jadi di surga tidak ada model begitu. Kita ini hanya melakukan kehendak. Nah, itu dibutuhkan kedekatan relasi. Di sini kita bisa mengerti betapa pentingnya membangun relasi atau hubungan kita dengan Tuhan itu. Jadi jangan aneh jika kita sebut mengerti kehendak Tuhan, kita tidak pernah mengadakan hubungan relasi dengan Tuhan. Yang kedua, apa bedanya kehendak Tuhan dengan pimpinan Tuhan? Kalau kehendak Tuhan itu sudah jelas tadi ya, kan? Tapi kalau pimpinan Tuhan itu secara khusus. Jadi kalau kehendak Tuhan itu secara umum Tuhan menghendaki seperti yang melakukan kehendak Allah. Kalau secara khusus Tuhan setiap pribadi itu bisa mempunyai connect tersendiri. Seperti saya beberapa dekade yang lalu ada beberapa pengurus gereja mengatakan, sih aja di gembala itu misalnya. Saya tidak terpanggil jadi gembala. Maksud saya mau jadi gembala, kalau tidak terpanggil. Saya manggil kamu, saya jadi gembala. Kan disyaratkan begitu. Saya selalu berkhotbah tidak menjamin, betul? Orang bisa bicara baik, tapi tidak menjamin. Akhirnya melalui banyak pergumulan dan hamba Tuhan, sampailah saatnya Tuhan membuat segalanya indah pada waktunya. Ketika Tuhan memanggil saya itu, terakhir saya jatuhkan pada ibu saya. Itulah dibikin teh di dalam di belakang. Kalau dia mau aku jadi pendeta, oke. Tapi kalau dia tidak mau, aku tidak mau. Sampai kapanpun ini majelis tidak saya jadi pendeta saya. Sebab sebelumnya ibu saya sudah ngomong bahasa sehari-harinya ini bahasa ngumpulnya, gue yang jadi pendeta. Aku mau. Saya kamu jangan jadi pendeta ya. Aku nggak mau. Jadi saya pikir ya akan jadi pendeta. Nah kok tiba-tiba dia keluar dengan ini beberapa majelis. Mereka katakan, Pak Usaha ini loh, Usaha sudah mau. Loh, iya kan, saya kan kaget. Ya, lalu setelah mereka pulang, saya ngomong dengan Usaha, loh, kok jadi gelap ini? Lah, aku begini. Takut akan Tuhan itu baik itu. Jadi ya sudah, kamu sudah bilang begitu dan aku sudah bilang putusan ada di tempat dia, ya sudah kita berani. Tapi ajar kalau Tuhan itu mau mulai suatu pilihan semua berjalan baik ya.
ada pertolongannya. pertolongan Tuhan yang kadang-kadang saya nggak ngerti gitu. Iya. Jadi mari kita memahami kehendak Tuhan itu. Jadi kehendak Tuhan itu ada secara khusus bersifat umum, tadi yang kedua itu juga ada pimpinan Tuhan. Kemudian ada lagi yang berkaitan dengan mengerti kehendak Tuhan itu, yaitu diuji Tuhan. Ya. Nah ini seperti tadi yang kamu katakan ya. Ya sudah, mau gimana nanti sudah takdir. Ya. Itu mati. Tapi kita lihat ketika masalah terjadi itu ada dua hal. Yang pertama, masalah itu bisa terjadi karena ulah kita. Ya. Masuk ya? Ya. Misalnya kamu hutang nggak bayar. Karena kendaraan nggak pakai helm, jatuh. Masalah saya ya kan. Sampai akhirnya Iya, saya nyala. Ini kan ada anak muda tempat beja kita ya, sampai wah parah tempat dijahit ya, sampai didandel. Ya. Jadi itu karena ulah kita. Ya. Tapi juga ada yang Tuhan izinkan untuk terjadi. Seperti Ayub. Ya. Tapi yang jelas Tuhan itu tidak pernah mencobai. Ya. Menguji ya. Nah di tengah-tengah relasi kita dengan Tuhan itu ada ujian. Ya, Ibrani 12 ayat 7 dan 8 juga. Dari 11. Ibrani 12 ayat 7 dan 8. Dari 12 ayat 7 dan 8. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tapi anak-anak gampang. Ini namanya ujian, didikan, supaya kita dididik menjadi anak-anak yang kualitas, yang punya kualitas. Nah, kalau tidak kan kita jadi anak-anak gampang. Karena coba kita lihat Yakobus 1 ayat 3 dan 4. Yakobus 1 ayat 3 dan 4. Yakobus 1 ayat 3 dan 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Allah punya maksud seperti itu. Jadi kehendak Tuhan itu seperti itu. Kalau kita sedang menghadapi ujian, jangan mundur, apalagi murtad. Beralih kepercayaan aku. Ya. Tetapi yang jelas kita harus belajar mengerti kehendak Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memberi buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak dikurangi sebuah apapun. Itu tujuan Tuhan menguji kita. Tapi kalau iblis mencobai, iblis tidak pernah menguji. Ngajak menjerumuskan. Nah, sengaja menjerumuskan. Contohnya misalnya Yudas. Kalau kamu bisa menyerahkan Yesus itu, kamu akan terima hadiah 30 perak. Itu mau pencobaan. Tapi sekalipun demikian Allah itu baik. Saya tidak persiapkan saat terakhir dalam tempo sekian detik itu Allah masih mengasihi Yudas. Tuhan Yesus katakan, apa yang engkau perbuat, perbuatlah segera. Jadi setelah perjamuan akhir, maka itu Tuhan katakan salah seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Yudas keluar meninggalkan tempat perjamuan itu, dia keluar. Tuhan ngomong, apa yang tidak kamu perbuat, perbuatlah segera. Sayangnya Yudas tidak bisa mengerti bahwa Allah itu mengasihi supaya dia jangan binasa. Dalam pencobaan itu gagal, tetapi Yudas ternyata jatuh.
Sementara murid-murid yang lain tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan kata-kata Tuhan. Sulit untuk bisa mengerti maksud Tuhan. Tidak mudah, tidak seperti balikan tangan satu dua. Mereka berpikir, oh Tuhan Yesus menyuruh Yudas ini belanja, dia akan pegang uang. Itu seharusnya kalau orang peka terhadap suara Tuhan, ya, dia langsung berubah. Lalu kan akan muncul pertanyaan lagi, Pak, lah kalau Yudas itu tidak jadi menyerahkan Tuhan. Oh, manusia kan suka buat asumsi. Terus iya Pak, keselamatan tidak bisa terjadi. Terus saya jawabnya, wah Yudas itu berarti tunggal dosa. Yudas itu tunggal dosa. Berarti urun keselamatan. Iya, panjang jadi ya urutannya ya Pak. Urutannya jadi panjang, jadi nah, berarti dia urun loh. Urun keselamatan saat dunia ini loh. Oh dia mau dijadikan tunggal. Ya gitu. Jadi Tuhan itu bisa cari cara lain gitu. Allah kita itu Allah yang Maha Kuasa. Kalau Yudas dia sadar, wah betapa sukanya ini. Cara lain, kembali ulangan 29 dan 29. Kita terus baca lagi hari ini episode keempat. Ulangan 29 dan 29. Ayat 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan pengetahuan ini. Jadi kita nggak usah pada itu kan keselamatannya jadi pertama terlalu hebat kan, benar nggak? Saya nggak mau terjebak pada seperti itu. Jadi yang jelas yang kedua ini ada orang yang diuji Tuhan. Nah, yang perlu mendapat perhatian kita saat ini sehubungan dengan mengerti kehendak Tuhan ini adalah ada lagi yang misalnya didiamkan Tuhan. Seakan-akan tidak mendapatkan apa-apa gitu. Nah, ini yang paling jelas. Seperti Yudas tadi. Tuhan sudah kasih peringatan, salah seorang di antara kamu akan meminta pengaruh. Harusnya Yudas kan sadar. Ini masih ada warning ya, supaya kamu tuh sadar. Tapi kalau kita nggak mau dengar, ya sudah didiamkan Tuhan. Raja Yoyakim, ya, coba Daniel 1 nomor Daniel pasal 1 ayat 1 dan 2. Daniel 1 ayat 1 dan 2. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semua itu dibawanya ke tanah Sinear dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Bicara. Jadi jangan pikir kalau kita ini sudah mempersiapkan semuanya untuk Tuhan. Ini perkakas rumah Tuhan. Ya. Tuhan kok tidak bela. Perkakasnya diambil dibawa ke perbendaharaan dewa. Ini bukan Isa. Tuhan dia. Jadi bahasa sehari-harinya sudah sangat suka-sukamu, kira-kira begitu. Terus terserah kamu. Selama Tuhan masih bisa memperingatkan, dia akan memperingatkan. Ya. Nah, dalam perjanjian baru, Rasul Paulus juga mengingatkan kita, buka Roma pasal 1 ayat 24 sampai dengan 28, perlu dibacakan. Roma pasal 1 ayat 24 sampai dengan 28. Roma 1 ayat 24 sampai 28. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah
makhluk dengan merupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Dengan demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam diri mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesalahan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Sudah didiamkan. Saya melihat sedih sekali. Baru-baru ini lewat media televisi, bagaimana kemesuman itu terjadi. Nah, kalau ada anak-anak Tuhan di situ, dan itu sudah diperingatkan dan tidak mengindahkan keluar dari lingkungan itu, ya didiamkan Tuhan. Jadi ini mengerikan sekali. Jangan sampai kita ini didiamkan Tuhan. Sampai di sini banyak dia. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah apakah misalnya kehendak Tuhan itu bisa dirubah? Ini kan menarik. Menurut saya Tuhan cukup bijaksana. Sangat bijaksana. Nah, untuk merubah, tapi ya itu otoritas Tuhan. Tapi Tuhan itu sebenarnya baik. Ya. Coba kita baca di dalam Raja-Raja tentang Raja Hizkia. Dua Raja-Raja. Ya. Pasal 2 Raja-Raja berapa? 2 Raja-Raja pasal 2. 20 ya? 2 Raja-Raja 20 ya? 2 Raja-Raja 20 ayat 3 aja. 2 Raja-Raja 20 ayat 3. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ya, sampai di sini ya. Kita lihat pada waktu itu kan Nabi Yesaya bin Amos memberitakan kepada Hizkia, kamu ini Hizkia sakit ya, kamu akan mati. Wah, Hizkia ketika mendengar itu sedih, ya. Sehingga dia akhirnya melangkah di depan Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Ya, dia tidak komplain, cuma hanya minta dispensasi. Dan ayat apa Allah bisa memberikan dispensasi sehingga Allah merubah rencananya. Pada ayat yang ke-6 kita perlu dibaca. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Iya. Jadi 2 Raja-Raja 20 ayat 6 Allah bisa membuka kehendaknya. Tetapi menurut saya yang terbaik adalah kehendaknya. Kalau kita lihat ketika pelajari kehidupan Raja Hizkia, dia tidak malah menjadi baik. Ketika ditambah umur itu dia tidak baik. Jadi Allah itu tahu mana yang terbaik. Ya. Sementara manusia melihatnya kan apa yang baik untuk mereka. Ya. Jangan sampai nanti ketika diperpanjang umur malah jadi kehilangan. Ya. Itu masuk Tuhan. Jadi Allah itu sangat baik. Mari kita belajar mengerti kehendak Tuhan itu dengan baik, supaya jangan sampai kita itu mengecewakan
hati Tuhan. Ya, sampai di sini paham ya? Ya. Terus kita akan melanjutkan lagi mengenai mengerti kehendak Tuhan ini yang lebih dalam lagi. Kita lihat Efesus pasal 1 ayat 9. Kita dulu dibaca. Efesus 1 ayat 9. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus. Ya. Jadi lewat Alkitab Allah telah menyatakan kehendaknya. Dia telah menyatakan rahasia kehendak Allah. Ya. Terus ayat yang kelima dari 1 Efesus 1. Jadi, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaannya. Jadi mari kita tidak usah seperti Hizkia tadi, maksudnya. Apalagi komplain. Ya. Komplain. Jadi ketika kita menghadapi masalah, saya sudah baik, sudah beribadah, melayani, kenapa masih jadi seperti ini? wah, tidak terima dengan Ya. Padahal dalam Efesus 1 ayat 5 jelas dikatakan dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Kamu menjadi anak-anaknya tuh, enggak daripada terhilang. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Wah, itu sudah paling baik gitu. Mengikuti, melakukan kehendaknya itu sudah paling baik. Efesus 2 ayat 3. Efesus 2 ayat 3. Efesus 2:3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ya. Kita dikit saya masa lalunya kamu Lama. Ya. Kalau kita dipanggil menjadi orang-orang yang benar dalam kebenaran firman Tuhan, bukan pembenaran diri ya. Tadi kan orang sering pembenaran diri, aku bisa melayani yang itu. Tapi dipanggil untuk menjadi orang-orang yang benar di dalam Tuhan. Seperti Paulus dia katakan sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan memenuhi kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang harus dimurkai. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, ayat 4 dikatakan, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita ini telah mati oleh kesalahan-kesalahan. Ini suatu karya anugerah yang luar biasa. Dan nanti lain kali kita akan bicara masalah kesalahan karena kasih kami yang berbeda. Jadi kita lihat bersama lewat Efesus pasal 2 ayat 3 masuk dengan benar hati dia mengungkapkan Efesus 5 ayat 17 juga. Efesus 5 ayat 17. Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang terakhir sebelum kita berpisah, ayat mengatakan Efesus 5 ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yudas itu tidak mengerti, sudah diperingatkan seperti itu enggak. Jadi kalau kita mengerti kehendak Tuhan, maka kita akan sama. Dan ayat Efesus 6 ayat 6, kita belum baca. Efesus 6 ayat 6. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Iya. Jadi jangan sampai kita itu hanya supaya dilihat orang. Loh, saya ini loh, alim, saya ini loh, setia, supaya dilihat orang. Jangan hanya di hadapan mereka saja, supaya menyenangkan hati orang. Tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak. Saya kira itu yang Amalannya. Jadi ini menjawab
keresahan kita semua, bahwa seringkali kita menyalahkan, wah ini pasti karena kehendak Tuhan nih, saya harus berusaha keras supaya menjadi kaya dan segala macam. Itu pemilihan kata yang tidak tepat. Kehendak Tuhan yang dimaksud, yang dijelaskan oleh Bapak Gembala sendiri adalah mengerjakan kehendaknya Bapa, berkaitan dengan keselamatan jiwa-jiwa, tentang memuridkan dan segala macam. Jadi ada sebuah relasi yang diperjuangkan untuk kita bisa mengerti sepenuhnya kehendak Tuhan. Dan kembali lagi bahwa kehendak Bapa itu memang untuk kepentingan pekerjaan Tuhan sendiri, bukan tentang ego kita, tentang kebutuhan kita dan segala macam. Jadi untuk para pemirsa YouTube, mari kita terus belajar bersama-sama mengerti kehendak Tuhan, apa yang Tuhan memang inginkan dalam hidup kita untuk kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan, bukan tentang apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, bukan seperti itu. Jadi biarkan Tuhan mengaruniakan hikmat kebijaksanaan supaya kita selalu mencari apa yang Tuhan mau dalam hidup kita dan mengerjakannya. Dan kita percaya bahwa ada pimpinan Tuhan dalam setiap kehendak yang akan Dia berikan untuk kita laksanakan. Jadi selamat untuk terus berjuang dan menikmati kasih kemurahan Tuhan Yesus untuk mengerti setiap kehendaknya dalam hidup kita. Kami mohon izin untuk undur diri. Kita bertemu di tayangan berikutnya supaya setiap pelajaran-pelajaran di setiap episode membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala sudah meluangkan waktu untuk mengajar kita pada waktu ini. Jadi kita semua berharap kita dipertemukan kembali dengan kondisi yang sehat, kondisi yang memang semakin mengasihi Tuhan, dan semua yang bisa merasakan kasih kemurahan Tuhan boleh terus berjuang dalam hidupnya untuk mengasihi Tuhan. Terima kasih, kami mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati.